Oke, salam sejahtera selalu anak-anakku. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Baik anak-anakku, terima kasih sudah duduk dengan rapi. Sebelumnya melakukan aktivitas kegiatan pada pelajaran hari ini. Alangkah lebih baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silahkan kepada Ananda Paradis untuk memimpin berdoa. Silahkan Ananda Paradis. Ya, sebelum memulai pelajaran pagi ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ananda Paradis sudah memimpin doanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dimudahkan dari segala urusan kita semua. Amin. Amin. Oke anak-anakku semuanya sudah pada sarapan? Belum, Pak. Belum. Yang lainnya gimana? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Sudah sarapan. Sudah. Untuk yang belum, silahkan sarapan dulu supaya kita ada semangat dalam pembelajaran hari ini. Boleh, Pak. Saya Boleh, berkandil silahkan. dulu. Ya, izin dulu silahkan diperbolehkan ya. Untuk ketua kelas Andra Yusuf pada hari ini apakah memang hadir semua atau ada yang tidak hadir? Satu Pak, tidak hadir. Anda Niko Pak, Oh, kenapa alasan itu? lagi sakit Pak. Oh, sakit. Ya. Apa katanya? Badannya kurang enak Pak, jadi meriang gitu dia. Oh, gitu. Nih dia, Itu Niko telat satu Pak, baru masuk Pak. iya dia maksain Pak demi ikut pelajaran Bapak. Oke, terima kasih. Gimana Anda Niko? Kesiangan? Masih hidup Pak Guru. Oh, siap. Makasih. Iya. Makasih. Oke, pada hari ini Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran untuk hari ini adalah aplikasi secara bersamaan, ya, memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan. Tujuan pembelajarannya untuk kali ini ada 2 target, yaitu membuat tabel data sederhana pada Microsoft Excel. Terus yang kedua, mengintegrasikan atau menggabungkan dokumen Microsoft Word dengan aplikasi Microsoft Excel melalui fitur My Emails. Nah itu ya capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya dengan baik. Anak-anakku pernah melihat surat atau kartu undangan hajatan, surat undangan rapat, atau kartu peserta kegiatan lain-lainnya? Sudah pernah melihat? Sudah, Pak. Sudah. Yang lainnya? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita lihat, coba menurut kalian nih di surat tersebut, ketika memang harus dibagikan tuh ke banyak orang, ya. Makanya kita harus melihat, ya, apakah surat itu ditujukan kepada seseorang. Nah, dari sana itu harus ada datanya, apa saja dikira-kiranya tuh. Andan, apa saja tuh? Kalau di surat undangan, apa saja tuh datanya? Apa Pak, kurang kedengaran nih. Oke. Ini kalau kita membagikan undangan ditujukan ke seseorang. Data yang diperlukan apa saja tuh supaya tersampaikan? Supaya tersampaikan otomatis harus ada nama yang dituju, alamat, alamat betul. yang dituju. Iya. Mungkin yang paling penting itu kali ya, nama dan alamat yang dituju. Oke, terima kasih Ananda. Terus yang lainnya nih, Ananda Soden, apa saja? Kira-kira selain itu? Tujuan surat, asal surat, waktu dan tempat dan isi surat. Oke, ya baik, terima kasih. Nah, untuk Ananda Dexon apa aja? Selain itu masih ada?
Apalagi ya Pak? Apa ya? Coba bayangkan. Ingat-ingat. Yang mengirim surat, tujuan suratnya untuk apa, waktu dan tempatnya kapan, Iya. yang menerima suratnya siapa Pak? Oke. Oke, terima kasih Nanda Nixon. Ya Pak. Nah, itu salah satu tujuannya ya, bahwa surat itu harus tersampaikan kepada yang harus menerimanya. Ya. Nah, coba bayangkan oleh kita renungkan, ya, ketika di lingkungan sekolah nih, ya, ketika kita akan melakukan suatu kegiatan, contohnya pelaksanaan ujian sekolah ya, ujian sekolah. Nah, di sana itu ada kartu peserta kan dibagikan oleh pihak sekolah? Ya, betul. Iya Pak. Ada Oke. Ah, kalau kita amati ya di kartu peserta ujian nih yang sering mungkin ya oleh anak-anakku sekalian, itu data yang tersaji apa saja? Sekarang untuk Anda siapa ini yang belum ya? Anda Niko, apa aja tuh di kartu peserta kira-kira yang nampak datanya? Kop surat Pak. Ya, Kop surat. datanya untuk siswa tuh. Kalau di kartu peserta ujian apa aja tuh? Ujian. Foto. Datanya. Datanya tempat tanggal lahir. Nah, apa aja lagi? Bentar Pak ganti. Maaf, Jadi Pak. Oh, jaringannya oke. Oke. Nanda ini, Pak Radis, apa aja? Nama, kelas, kemudian ruangan Pak, ruangan, Ya, ruangan, apa lagi? kelas, nomor tes. Oke, bagus. Nah, sekarang untuk Adinda Yunita, apa aja tuh? Selain itu, masih ada? NISN, NIS, Iya, siap, betul. Apa lagi? foto, Ya, foto. Ada lagi? Cukup? Ya kedengeran? Adinda? Oh, masih ada lagi? Cukup? Itu aja? Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita bayangkan kartu peserta ujian tersebut ya, ketika akan dibuat itu kan ada data yang harus disajikan nanti ya, yaitu datanya apa? Yaitu data siswa. Sedangkan data siswa di sekolah kita misalnya kan banyak, lebih dari 10 orang, bahkan mungkin ratusan, atau mungkin satu sekolah mungkin ada yang ribuan. Nah, pada pembelajaran kali ini bagaimana caranya kita membuat ya kartu peserta itu dengan menggunakan waktu yang seefisien mungkin ya. Jadi tidak terlalu memakan waktu yang banyak. Terus otomatis dengan mendesain kartu peserta satu kali, tapi kita bisa ya mencetak dokumen kartu tersebut yaitu dengan secara otomatis. Jadi cuma satu kali desain, tapi ketika diintegrasikan atau digabungkan dengan Microsoft Excel, nah kita bisa melakukannya dengan satu kali. Nah itu ya. Nah seperti yang kemarin ya Bapak share untuk materinya ya tentang mail merger ya. Apakah memang semuanya sudah dipelajari videonya? sudah Pak, sudah. Sudah, oke. Dilihat sudah Pak. Sudah. Sebagiannya sudah Pak. Oh, sudah. Baru dilihat, belum dipraktekkan. Oh, Belum Pak, jaringan error. oh error. Mati lampu ya Niko ya rumahnya. Oh, barusan nyala. Oh, salah. Oke. Nih, kepada Anda Pak Radis, kenapa tuh belum dibaca dilihat semua videonya? Baru dilihat, belum dipraktekkan Pak, karena di rumah nggak ada komputer, jadi nggak bisa praktek. Oh, gitu. Tapi sudah bisa dipahami? Ya sekilas Pak. Oke, terima kasih. Terus yang lainnya, Ananda Soden, Pak. sudah dilihat video pembelajarannya? Sudah Pak, terima kasih Pak.
Oh, gimana? Udah paham atau memang ada yang belum paham? Sudah bisa dipahami Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Anandan, sudah? Sudah dilihat. Cuman memang masih belum paham sih Pak. Jadi Oh, kayaknya perlu dibicarakan kembali atau diperjelas. oke, siap. Di bagian apa aja tuh? Di bagian menggabungkannya Pak. Oke, siap. Mm-mm. Nah, ketika data sudah ada, surat juga sudah ada. Nih untuk memperbanyaknya bagaimana sih Pak? Agar lebih simpel, lebih singkat, tidak memakan waktu dan juga tenaga gitu. Oke, terima kasih. Nah itu ya, diantaranya ada yang Nah sekarang bagi teman-teman yang lainnya mungkin karena memang tadi ada yang sudah paham, kira-kira menurut Adinda Dexon bisa menjawab tuh? Oh iya, Pak, ulangi Pak, kira-kira pertanyaannya apa tadi ya Pak? Oh itu, kenapa tuh nggak fokus? Saya ulangi Lagi ya. nggak fokus Masih Pak, sakit? Ya, kurang tidur Pak. Oh kurang tidur. Oh, kenapa kurang tidur? Main gadget terus ya? Main gamenya terlalu banyak Pak. Lain kali jangan ya. Iya Pak. Nah iya, nanti tuh akibatnya jadi sekarang ngerasa ngantuk tuh. Ya. Ya. Pak, Dexon tuh mabar mulu Pak. Oh gitu, kemana Iya tuh? mabar, tiap malam mabar. FF. Oh. Mabarnya bareng Pak Endang. Oh, yang lain kali dibatasi ya. Ada Iya ya. Pak. Oke. Nah, tadi katanya menurut teman kalian itu ya Ananda Endang katanya belum paham cara menggabungkan ketika dokumen yang ada di Word dikaitkan dengan yang di Microsoft Excel. Apakah bisa dibantu? Sama Pak, saya juga belum paham Pak. Oh, Cuman belum hanya paham. lihat saja materi yang Bapak kasih. Belum sempat dilihat atau gimana? Itu hanya dilihat bagian luarnya saja Pak. Oh, kenapa tuh? Karena lagi sibuk Pak main game. Oh, gitu. Atau memang kurang menarik video yang Bapak sajikan? Belum saya lihat sampai di dalam ya Pak. Saya cuma lihat judul. Oke, ya. Lain kali jangan ya. Ya Lain Pak. kali, oke. Kalau menurut ini Adinda Niko gimana? Adinda Niko bisa membantu tuh pertanyaan yang dari Pandang? Sabar Pak. Komputer lagi error. Kan bisa dibuka tuh lewat gadget. Alasan aja Pak. Kalau Niko emang begitu Pak, suka Oh, beralasan. Kan Maaf bisa Pak. pakai. Oh, Tadi gitu. malam bantu orang tua jualan ayam bakar Pak. Aduh. Oh, sambil kerja ya malam ya? Iya Pak. Kerja apa tuh orang tua? Jualan ayam bakar Pak. Dengan Jualan getuk. ayam bakar. Oke. Oke, kalau sekilas. Ya. Sekilas ya. Kalau Niko itu super sibuk Pak. Super Oke. sibuk siang mangkat apa tuh pohon duren, malam jualan ayam bakar. Jadi sangat sibuk. Jadi nggak mungkin kalau malam itu belajar, nggak mungkin. Wah, gitu. Memang di sisi lain itu bagus ya, membantu orang tua. Tapi yang terpenting kita bisa membagi waktunya ya. Iya Pak Guru. Bisa cat ya. Misalnya kita lagi ikut membantu berdagang, ya mungkin lagi tidak ada pembeli, nah kita bisa bukakan lewat gadget atau lewat Android kan? Iya Pak Ya, Guru. kita manfaatkan waktunya. Oke. Kalau begitu Pak Guru. izinkan ya Bapak share kembali ya video pembelajarannya boleh? Baik Pak Guru, ditunggu. Yang lainnya boleh ya? Boleh Pak. Oke, siap. Tunggu sebentar ya. Bapak akan share nih. Aduh sistemku. Ya, ini yang ditampilkan oleh Bapak bukan video tapi melalui PPT ya. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa Pak Guru. Oke. Sudah kelihatan? Udah Pak Guru.
Oke, nah kita lihat di slide berikutnya ini adalah 12 langkah ya mendesain kartu peserta tadi, kartu peserta ujian atau apapun lah dengan teknik integrasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dari pertanyaan tadi dari Ananda Endang, kita lihat di sini ada di slide ya, di slide ini lihat caranya ya. Nah ini langkahnya ya. Jadi yang pertama kali kita adalah membuka Microsoft Word-nya ya. Nah buka kartu aplikasi Microsoft Word-nya. Setelah itu ada tahapan-tahapan. Di antaranya yang pertama adalah pilih tab My Links. Yang kedua adalah select region. Yang di sini ada di sana sudah ditunjukkan dengan arah panah. Yang ketiga itu dengan use existing list. Nah, itu tahapannya ya. Yang selanjutnya apa lagi? Nah, ini kita menuju ke file Excel yang memuat database siswa ya, yang kita akan masukkan datanya ke tadi yang ke Word ya. Caranya bagaimana? Tinggal tadi pilih berkasnya, dibuka file Excel-nya, lalu ada form seperti ini, tinggal oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ini. Ya. Nah, ini adalah untuk mengedit ya. Mengedit artinya memeriksa apakah data yang kita sajikan sudah fix belum atau memang ada revisi. Nah, caranya di sini yaitu di edit replace list ya. Kalau memang merasa sudah fix, tinggal klik OK ya. Selanjutnya adalah nah ini ya, masukkan datanya ya yang ada di form Excel ya. Di sana ada kolom ya. Nanti masukkan ke form desain kita. Misalnya di sini tadi datanya ada nomor peserta, ada nama, ada NISN, ada kelas, ada ruang, tinggal dimasukkan. Nanti secara otomatis akan nampak seperti pada layar ini ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir ini yaitu untuk melihat hasil yang tadi kita lakukan ya, untuk ini ya, yang ke tahapan yang ini. Ketika dimasukkan datanya, tinggal dilihat nanti hasilnya seperti ini. Secara otomatis data yang ada di Excel itu terintegrasi masuk ke form yang ada di Word. Nah, ini kartu pesertanya. Nah, itu. Oke. Cukup anak-anak? Cukup Pak Guru. Cukup Pak Guru. Siap, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Dimasukkan datanya, tinggal dilihat nanti hasilnya seperti ini. Secara otomatis data yang ada di Excel itu terintegrasi. Ya. Oke. Bagaimana Iya, anak-anak? Iya, Oke. sekarang sudah paham. Terima kasih. Yang lainnya gimana? Ananda Yusuf? Ya Pak Guru. Paham Pak Guru. Oke, siap. Terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencoba mempraktikannya. Ya. Nah, sebelumnya akan Bapak ya bagi-bagi kelompok nih, ya. Bagi-bagi kelompok, ya. Bagi-bagi kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama ya, nanti Ananda Yusuf, Ananda Niko, Ananda Paradis, dan Ananda Dexon ya, untuk kelompok yang pertama ya. Siapa? Oke. Nah, kelompok yang kedua ya, itu adalah Adinda Yunita, Ananda Dexon, Ananda Andang, dengan Ananda Soden. Oke ya? Siap? Siap, Pak. Siap. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD lembaran ya yang harus dikerjakan nanti ketika saat praktek ya. Nah, namun sebelumnya ya Bapak akan perjelas dulu ya, akan menjelaskan bagaimana cara pengisian LKPD-nya. Oke. Jadi di lembaran LKPD itu nanti ada data yang harus diisikan dan hasilnya harus dimasukkan catatan-catatan selama pelaksanaan diskusi ya, diskusi praktik tersebut. Yang pertama adalah isi data yang terdapat di LKPD
Di sana nanti ada yang nama kelompok, terus tuliskan nama anggotanya. Terus yang kedua, ya di sana ada petunjuk kerjanya, silahkan baca dan pahami. Terus yang ketiga, silahkan ya nanti bersama-sama dengan anggotanya berdiskusi ya untuk melakukan kegiatan praktek tersebut. Oke. Nah, waktu yang disediakan cuma 60 menit ya. Cuma 60 menit, silahkan kerjakan dan diskusi. Yang kelima, sebelum melakukan tugas praktek, ya, dari LKPD yang sudah Bapak bagikan, apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Atau memang sudah paham semuanya? Gimana? Izin Pak Guru. Ya, siap. Ini nanti dipresentasikan Pak Guru. Oh iya, nanti setelah kita kalian semua melaksanakan praktik, berdiskusi, nanti di akhirnya kita presentasikan ya melalui perwakilan kelompoknya. Nanti yang lainnya bisa menanggapi. Itu ya. Siap Pak Guru. Siap, terima kasih. Ada lagi? Yang lainnya? Udah paham semuanya? Yang lainnya gimana? Udah paham semua? Paham, Pak. Oke. Paham Pak, paham. Pak Guru. Nah, kalau begitu silahkan ya praktek menurut kelompoknya masing-masing. Silahkan anggotanya untuk merapat ya. Yang tadi Bapak sudah sampaikan ya kelompoknya. Jadi sekali lagi kelompoknya tadi dibagi dua ya. Untuk yang kelompok yang pertama tadi Ananda Yusuf, Neko, Paradis, dan Dexon. Terus kalau kelompok yang kedua adalah Adinda Yunita, ya, terus Dexon, Ananda Endang, dan Ananda Soden. Oke, kalau semuanya silahkan dikerjakan, ya. Siap semuanya? Siap Pak. Siap. Ya, silahkan ya, nyalakan komputernya ya. Nanti buka aplikasi Word dan aplikasi Excel-nya. Nanti LKPD-nya silahkan pahami dan kerjakan. Oke. Tugasnya dikumpul kemana, Pak? Ya. Tugasnya dikumpul kemana? Oh, tugasnya nanti ya. Nanti tugasnya cukup ya, cukup kalau hasil dari diskusi ya. Nanti hasilnya berupa tampilannya aja. Ya, tidak dicetak. Nanti disimpan bisa melalui PDF ya. PDF nanti di-sharekan melalui WA aja ya. WhatsApp grup kelas ya. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Udah siap? Siap. Sudah. Oke, silakan ya, kerjakan dengan sebaik mungkin, berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan kembali atau rekan yang lainnya bisa membantu. Oke, silakan mulai kerjakan dengan semangat. Siap? Siap Pak. Oke. Nah, Bapak sambil ini nih melihat nanti ya. Nah, silakan buka ya. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kelompok itu ya, berarti kelompok 2 ya. Ya, Pak. Nah, kelompok 1 bagaimana? Sudah beres? Tinggal dikit Pak. Oke, nanti tunggu ya. Soalnya Silakan. data yang mau dimasukkan banyak banget Pak. Oh, gitu. Nanti hasilnya dicatat ya di LKPD-nya ya, jangan lupa ya. Silakan. Iya Pak. Siap. Atau ada yang perlu ditanyakan lagi dari hasil catatan tersebut atau memang sudah cukup? Oke, udah beres sekarang? Sudah Pak. Nah, waktu sudah menunjukkan 60 menit berjalan nih. Udah ya? Sudah Pak. Oke, siap. Nah, sekarang selanjutnya adalah mempresentasikan hasil daripada diskusi tadi, yaitu praktek kegiatan mail merger. Nah, untuk yang bisa tampil pertama kali, silahkan apakah
kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu nih? Atau Bapak tunjuk? Kelompok 1 dulu Pak. Oke. Satu dulu Pak, soalnya yang dua tadi Pak itu si Dexon main FF mulu Pak, nggak bantu kerja sama dia Pak. Oh Jadi gitu. kelompok 1. Nah itu catatan ya nanti di LKPD-nya tuh. Arena Dexon tuh main terus. Nanti jangan begitu ya. Saling Ya, Pak. membantu. Oke. Terima kasih. Oke untuk kelompok 1 sudah siap? Siapa? Pak Niko yang mau presentasi, Pak. Oh gitu. Silakan Ananda Niko ya. Sebagai gambaran hasil tadi diskusi bisa mempresentasikannya. Siap? Masih bingung, Pak. Bingung. Katanya udah beres. Belum bilang beres, Pak. Tadi kelompok 1 yang aja udah beres. Ah berarti ini nggak ikut-ikut mengerjakan nih. Diganggu Pak Endang, Pak. Oh gitu. Nah, lupa ya. Nih Anandang nih. Ya, jangan ganggu terus temennya nih. Ya. Enggak Pak, emang begitu orangnya Pak. Oh gitu. Nah, ketuanya aja nih. Ananda Yusuf bisa mempresentasikan. Siap, bisa Pak. Oke, siap. Silakan. Gambaran umum aja, silakan. Umum. Jadi kita mengajarkan ini untuk lebih berkembang lagi Pak tentang office-nya Pak. Ya. Dari praktek kita lebih memainkan rumus dan menggabungkan, mengkolaborasi dari satu aplikasi ke aplikasi lain Pak. Gitu. Itu hasil diskusi yang sangat rumit itu Pak. Karena terlalu terganggu dengan pandang, ya saya sama Pak Niko jadi kurang ini Pak, gitu Pak. Dengan saudara Niko saya jadi kurang ini, jadi itu pandangan saya Pak. Gitu Pak. Tapi di LKPD-nya udah beres semua? Dikit lagi Pak. Katanya tadi udah beres. Dikit lagi Pak. Terus tanggapan dari kelompok yang kedua? Ada yang bisa menanggapi katanya tuh? Hasilnya seperti itu. Silakan Adinda Yunita bisa memberi tanggapan. Ya gimana Pak tanggapannya orang Dexonnya kagak mau bantuin. Masa saya ngerjain sendiri? Nah itu tuh, no, berarti Ustaz memang mulu dia, Pak. diskusinya nggak jalan nih, pada main terus. Ya. Gimana Anda Dexon? Begitu ya? Ya Pak. Ini nih berulah terus, jangan ya nanti ya. Ya Pak. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kalau begitu kelompok 2 ini sekarang bagian presentasi. Siapa yang akan mempresentasikannya? Saya deh Pak, boleh Pak. Oke, siap. Terima kasih. Adinda Yunita. Ya, silakan. Iya, tadi kan kita udah belajar mail merge antara bikin kartu itu ya. Iya. Bikin kartu. Tapi saya agak bingung Pak untuk kalau udah edit jadi per halaman itu kan ya udah sesuai dengan nama dan nomornya. Saya mau edit lagi gimana caranya ya Pak? Oh gitu. Atau saya mau ngerubah, kalau misalkan data di Excel-nya saya rubah, otomatis langsung berubah nggak ya Pak? Kalau datanya itu bisa ya. Tapi udah diedit jadi satu itu, jadi banyak file gitu Pak halamannya. Halamannya. Mm-mm. Gitu. Oke. Ini permasalahan nih, bagus. Ya. Ini kelompok 1 nih, biasanya bisa menjawab nih. Iya itu ketua kayak bisa Pak, jago dia gitu. Melbersnya. Udah megang-megang. Pak. Iya siap. Kita lihat dulu Pak. Oh silakan, kenapa? Sakit perut Pak. Makan apa tadinya nih? Pak, bohong dia mau push rank. Mangganya terlalu banyak, mangga Dia mau muda push Pak. rank Pak. Oh, makanya jangan ya, nanti terasa Ya, sakit Pak. ya. Tapi awas ya, sebentar aja ya. Ya. Ya, silakan. Nah, oke, kelompok 1 bisa menanggapinya. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 2. Ketuanya, silakan.
Adinda Ananda Yusuf, silakan. Izin Pak, saya kurang menanggapinya. Ya, kayaknya harus lebih diperbaiki lagi Pak. Itu menurut saya tuh kurang gitu Pak. Mungkin bisa ditambahkan dengan teman saya Pak, karena Siapa tuh? boleh Pak undang Pak. Oh, anak Nandang katanya bisa tuh memberikan tanggapan, silakan. Boleh. Oke. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah kalau data diubah di Excel ya? Iya. Iya, tapi udah diedit individual dokumen. Oh, Berubah nggak? udah diedit individual dokumennya ya? Iya. Kalau sudah diedit atau sudah difiniskan ya si dokumen yang di Word-nya itu nggak bisa dia. Tapi Oh, kalau nggak bisa. belum diubah ya belum sampai di di PDF kan atau di print gitu masih rumusnya masih nyangkut ya. Ibaratnya kalau rumusnya masih nyangkut yang di Word-nya itu ketika data di Excel diubah maka otomatis yang di Word-nya pun ikut berubah. Mungkin itu Pak. Oh, itu. Kalau kurang jelas mungkin boleh ditambahin. Terima kasih. Oh, terima kasih ya. Nah, itu tanggapan dari anak Nandang. Tanggapan dari yang lainnya. Nah, ini yang belum nih. Nanda Mayon, silakan memberi tanggapan. Dari tadi diam aja nih. Sakit? Lagi nggak enak badan Pak. Oh, kenapa? Sakit apa? Demam Pak sama pusing. Demam sama pusing. Ya. Ini kok satu kelas hampir pada sakit semua. Kenapa nih? Kemarin hujan-hujanan Pak, main layangan. Ini satu kelas ditanya terus. Gimana nih? Gara-gara artefak Pak. Oh, oke. Nah, sekarang ini nih, Ananda Soden, silahkan memberi tanggapan. Diam aja dari tadi deh. Oke. Iya Pak. Ya, silakan. Memberi tanggapan tuh dari permasalahan dari teman kamu, ya. Adinda Yunita. Katanya kalau misalnya datanya sudah jadi, tapi pas mau diedit di form Excel-nya, bisa nggak tuh? Kalau datanya sudah jadi, bisa Pak diedit di Excel-nya. Oke. Ada pandangan yang berbeda nih. Ya, dari Ananda katanya nggak bisa. Nah, kenapa alasannya tuh? Ananda Soden. Oh, bisa tuh. Coba jelaskan. Bisa? Iya Pak. Kenapa Karena tuh? tinggal menggunakan fungsi untuk pengeditan saja Pak. Oh, diedit. Agar bisa dilakukan pengeditan selanjutnya. Oke. Udah itu? Atau ada yang Iya lain? Pak. Oke, terima kasih atas respon jawabannya. Nah, diperjelas ya oleh Bapak ada dua tanggapan yang berbeda dari kasus Adinda Yunita. Katanya kalau di database-nya itu dirubah, apakah memang secara otomatis di form Word-nya itu akan berubah? Nah, kalau datanya seperti nama ya dan selanjutnya ketika dirubah, nanti secara otomatis itu akan mengikuti bahwa di form Word-nya itu akan berubah. Ya, kecuali memang itu kalau form yang di atas seperti nama, itu kalau memang sudah fix seperti itu, nah itu ya nggak bisa. Ya, jadi kalau datanya saja seperti nama, ya alamat dan lain sebagainya, ketika sudah diedit dirubah, maka secara otomatis di Word itu akan berubah. Ya, itu ya untuk ininya. Nanti silahkan dicoba ya kasus Adinda Yunita dipraktekkan ya untuk di pertemuan selanjutnya. Sudah paham Adinda Yunita? Paham Pak, paham. Oke, siap. Terima kasih.
Nah, sekarang ya kegiatan hari ini dari awal sampai dengan tadi diskusi Bapak ingin melihat ya refleksi kalian ya apakah memang sudah paham atau belum. Nah, Bapak nanti ada link ya untuk mengukur bahwa pembelajaran hari ini apakah bisa diserap atau tidak. Boleh ya? Oke. Ya, siap, Ini Pak. ya. Siap. Ya, Bapak parkirin dulu ya. Oke, siap. Tunggu sebentar ya. Nah, lihat sekarang Bapak ingin tahu dulu lah ya dari anak Dandang nih ya. Lihat. Nah ini, kira-kira jawabannya yang mana nih? Berapa jumlah database yang nampak pada gambar ini? Ada berapa database? Jumlah database-nya ada 5. Oke, 5, Pak. siap. Sekarang Adinda Yunita yang kedua. Nah ini, Nur Hasanah yang ini mendapat juara 4 pada lomba kreasi desain berbasis digital. Nah, database juara 4 ini pada kolom berapa? Kolom peringkat, Pak. Kolom peringkat yang ini? Iya. Oke, siap. Benar. Betul, terima kasih. Selanjutnya Ananda Yusuf. Nah, ini. Berapa jumlah database yang tepat yang sesuai untuk keperluan Melmerge pada gambar ini ya? Sertifikat nih, piagam penghargaan. Ada berapa nih datanya? Ada 3, Pak. Oke, siap. Betul nih. Oke, betul. Terima kasih. Nah, selanjutnya ya. Ada Mayon. Nah, menurut kamu dokumen yang tidak dapat diintegrasikan menggunakan fitur Melmerge adalah yang mana nih? Ayo, Tunggu sebentar, Ananda Pak. Masih baca, Mayon? Pak. Apa? Masih baca, Pak. Tunggu sebentar. Oke, siap. Sudah? Mana coba? Yang kartu nama, Pak. Kartu nama ini? Ya. Oke. Salah saya. Karcis parkir, Pak. Nah, itu karcis parkir ya. Oke, nah yang terakhir sekarang ada Neko. Nah ini aplikasi yang digunakan untuk membuat database siswa berprestasi yang terdapat di LKPD apa nih? Yang membuat database-nya? Spreadsheet, Pak. Oke. Pengolah angka. Oke, betul. Nah, terima kasih ya. Nah, itu ya. Nah, dari gambaran tadi ya. Dari gambaran tadi sudah terlihat ya. Oke. Nah, itu mereview hasil pembelajaran kita dan merasa bersyukur hampir 90% bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan sebagai refleksi atau gambaran pembelajaran hari ini ya. Oke. Selanjutnya ya Bapak ingin kalian semua merefleksikan pembelajaran hari ini nanti dibagikan oleh Bapak ya melalui WAG aja ya. Nanti silakan isi ya, nanti langsung saya rekam lagi di WAG-nya hasilnya.
Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas bagaimana cara mencetak dokumen. Tadi kan belum dicetak ya. Nah sekarang bagaimana data tersebut bisa dicetak ya, dicetak dengan menggunakan printer ya dengan sebaiknya. Oke. Nah itulah ya untuk pertemuan hari ini. Bapak akan memberikan quotes yang mudah-mudahan bermanfaat. Pendidikan tanpa aplikasi dan kehidupan sehari hanyalah hiburan. Apa artinya? Bahwa memang kegiatan kita hari ini ya harus ya membuahkan hasil, ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sebagai teorinya saja kita sudah dapat ilmunya, tapi tidak dipraktekkan itu akan sia-sia, ya percuma saja itu ya. Tidak terasa waktu jualah yang harus membatasi pertemuan kita hari ini dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh Bapak itu mendapat tambahan ya referensi ilmu buat kalian semua ya. Akhir kata ya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kehilapan kata yang disampaikan oleh Bapak. Bapak akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.